Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan di turnamen online Speed Chess Championship yang ada di chess.com babak knockout kawan. Beberapa pemain sudah lolos ke babak berikutnya, beberapa pemain juga masih menunggu jadwal permainan mereka. Tadi malam giliran Magnus Carlsen kawan yang bertemu dengan Domara Djurgården, dan Magnus Carlsen menang telak. Dan nanti di babak kuarter final langsung berhadapan dengan Fabiano Caruana ini kawan. Carlsen mengalahkan Domara Djurgården dengan skor 22-7 untuk Domara Djurgården. Tak ada game yang berakhir match kawan semalam. Semua berakhir menang kalah. Magnus Carlsen begitu dominan. Di game pertama dalam permainan Blitz 5 menit langsung memetik poin kawan. Dan nanti Carlsen langsung berhadapan dengan Caruana di babak kuarter final. Pemain-pemain yang lain yang sudah lolos ini, Levon Aronian berhasil lolos setelah mengalahkan Dimitri Andreikin dengan game yang cukup ketat kawan. Nanti akan bertemu dengan salah satu pemenang antara Nakamura versus David Parafian ini. Jadwalnya kalau tidak salah nanti malam atau besok lusa kawan ini Nakamura. Coba kita lihat schedule-nya saja. Setelah Magnus Carlsen tadi malam, nanti malam Nihal Sarin versus Anish Giri, dan bersamaan ada dua partai kawan besok malam, yaitu Wesley So versus Nordibek Abdussatrov dan Hikaru Nakamura versus David Parafian untuk besok malam. Kita lihat lagi resultnya kawan, atau hasil-hasil partai atau para pemain yang lolos ke babak berikutnya. Ding Liren berhasil lolos setelah mengalahkan Alexander Kristoff. Nanti akan bertemu dengan salah satu pemenang Giri atau Nihal Sarin. Begitu juga Ian Nepo ini berhasil dikalahkan oleh MVL kawan. Nanti MVL akan bertemu dengan salah satu pemenang Nordibek Abdussatrov atau Wesley So. Dan tentu saja game kali ini adalah gamenya Magnus Carlsen kawan. Kita akan mengulasnya. Dan untuk kali ini saya akan berikan dua game langsung, karena partai semalam sebanyak 29 game dimainkan. Terdiri dari permainan Blitz 5 menit increment 1 detik, dan Blitz 3 menit increment 1 detik, satu lagi Bullet 1 menit 1 detik. Dan game yang saya pilih untuk kita ulas ini saya ambil pada game kedua permainan 5 menit kawan. Nanti satu lagi game 5 menit pada game keempat. Game pertama dimenangkan oleh Magnus Carlsen dan ini merupakan game kedua. Dan di sini Domara Djurgården pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4. Mereka bermain dengan Italian game kawan dengan pertahanan dua kuda oleh Magnus Carlsen. Pion D3 tidak flat lever attack, jarang sekali level atas bermain dengan flat lever attack kawan. Pion D3, gajah C5 Giojo pianissimo, dan di sini kalian bisa melanjutkan dengan pion C3 seperti biasa, rokade atau kuda C3. Kuda C3 dipilih oleh Domara Djurgården. Pion H6, rokade, dan gajah E3 langsung tantang Domara Djurgården. Tantangan ditolak Carlsen, gajah ditarik mundur ke B6. Menantang pertukaran di petak B6. Seperti biasa kalau terjadi pertukaran di sini, yang diharapkan oleh hitam adalah tentu lajur A akan terbuka bagi bentengnya kawan. Domara Djurgården menahan diri bermain dengan pion H3 seperti biasa, seperti halnya Magnus Carlsen untuk kontrol petak di lajur G ini. Pion D6 segera mengeluarkan gajah terangnya pion A4 untuk menguasai ruang sayap menteri. Benteng E8, kuda D5 untuk mencoba menantang pertukaran kuda di petak pusat kawan dan coba mengganggu posisi gajah gelap agar hitam tidak mempunyai diagonal gelap ini dengan snipernya ini kawan. Diladeni oleh Carlsen agar gajahnya nanti tetap menjadi sniper dan mendapatkan keseimbangan materi kawan. Diambil balik oleh gajah dan di sini Carlsen melanjutkan dengan langkah pertukaran. Ini rekomendasi nomor 3 kawan dari engine. Adapun bermain dengan pengembangan gajah terang menantang pertukaran gajah terang kuda manuver ke petak E7 coba ancam gajah terang. Ini merupakan dua pilihan terbaik, tapi Carlsen memilih untuk melanjutkan pertukaran gajah gelap. Artinya Carlsen menyerahkan lajur F yang semi terbuka pada putih sekarang. Menteri E1, kuda H4, dan lajur F terbuka kawan. Nanti pressure pada petak F7 dengan gajah. Dan di sini gajah E6 langsung dinetralisir kekuatan gajah terang putih. Menantang pertukaran ditolak dengan pion C4. Pion A5 mungkin dukungan bagi kudanya ke petak B4. Menteri D2, kuda ke B4, lanjut Carlsen
mencoba menjadi jangkar penyerangan di sayap menteri kawan pressure pion D3, tapi dia menyerahkan pion B7 dan diterima oleh Domara Jukukes. Gajah ambil pion B7, benteng B8, gajah kembali ke pusat dan pion C6. Terpaksa melakukan pertukaran gajah pukul pion E6, tidak diambil menggunakan pion F kawan, sama-sama mempunyai pion yang double di lajur E dan lajur F juga terbuka. Bukan pilihan terbaik juga pada posisi ini, bukan saatnya untuk melakukan ambil gajah dengan pion. Langkah terbaik dipilih oleh Carlsen, mengambil balik dengan benteng. Benteng AC1 lanjut Domara Jukukes, di sini benteng mundur ke E7. Benteng naik ke petak B7 juga bagus dipilih oleh hitam kawan. Benteng E7 indikasinya mungkin ditumpuk di lajur B nanti. Sekarang kuda ke H4, persiapan menuju petak F5 kawan, dan sini benteng E ke B7. Kalau kalian mencoba menghadang pergerakan kuda bergerak ke petak F5 ini kawan, maka petak F6 ini akan menjadi lemah, bisa diisi oleh benteng putih. Nanti idenya ditumpuk kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Carlsen tidak melakukan itu, dia menggeser bentengnya untuk ditumpuk di lajur B. Sekarang membiarkan kuda ke petak F5, dan di sini bagusnya bermain dengan langkah kuda ke petak A6 untuk membuka serangan bagi pion B2 ataupun pion C5 kawan. Bisa dilanjutkan oleh hitam, memilih dengan pion H5. Menteri F2 meninggalkan pion D3-nya kawan, mengorbankan pion D3 dengan ancaman garbuan, jelas tujuannya ke petak G3 dan Carlsen tidak menerimanya, bermain dengan pion G6. Langkah terbaiknya adalah menerima pengorbanan pion D3, membuka juga akses bentengnya serang pion B2, ancam menteri. Dan di sini menteri bergerak ke petak G3, kalian bisa melanjutkan menteri ini bergerak ke petak F8 terlebih dahulu untuk perkuat petak G7 kalian. Dan mungkin di sini kawan, benteng ini akan digeser untuk ancam kuda dan pressure pion yang ada di belakangnya. Dan di sini mungkin kuda akan ambil pion yang ada di petak B2, benteng akan ambil pion yang ada di petak D6. Kalau coba di backup kuda dengan benteng B3, kuda ini siap melakukan skak. Dan coba lihat kawan, pion ini juga jatuh nanti ke depannya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Carlsen memilih dengan pion G6 dan menteri G3 membuat posisi pion ini terpin kawan, tidak bisa ambil kuda. Di sini raja bergerak ke petak H7. Lanjut Carlsen, benteng digeser ke lajur D, pertahankan pion. Benteng digeser juga ke lajur D oleh Carlsen. Sekarang pion D4 didahului oleh Domara Jukukes. Tidak memberikan Carlsen, tidak memberikan tempo bagi hitam untuk mendorong pionnya untuk mendahului pertukaran di petak D5 ini. Domara Jukukes mendahulunya pion D4. Tantangan ditolak dengan benteng B naik ke petak B7. Seumpama diterima kawan, ya tentu masih bisa diambil balik dengan pion, apalagi dengan benteng ini juga bagus. Langsung memberikan tekanan juga bagi pion ini kawan. Idenya sama juga, mempunyai kesempatan lebih cepat ditumpuk, apakah bergeser ke lajur D atau membiarkan benteng ini tetap pressure di lajur F, bisa juga dipilih oleh putih ke depannya. Kalaupun pion D5 dilanjutkan oleh hitam kawan, ya simple, pukul saja menggunakan pion E agar pion ini tidak bertumpuk di lajur E kawan, dan diambil balik oleh pion C. Kalian bisa ambil balik atau bergerak dengan menteri ke petak F4 terlebih dahulu di sini. Kalau pion ambil kuda, kalian bisa melanjutkan dengan langkah menteri bergerak ke F5 dengan tempo, benteng siap mengisi nanti lajur H, pressure pion ini dan seterusnya kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, cukup panjang dalam permainan blitz untuk mengkalkulasi variasi dan cabangnya seperti itu kawan. Carlsen simple, benteng naik ke petak B7. Benteng naik ke petak D2. Di sini kuda ke A6 untuk membuka akses bagi bentengnya serang pion B2. Tapi yang terkuat tadi mendahului dengan pion C5 kawan. Jangan sampai didahului putih dengan pion C5. Carlsen selain membuka akses bentengnya juga menjaga petak C5 dengan kudanya. Terlebih dahulu benteng ditumpuk di lajur F oleh Domara Jukukes, dan di sini menteri keluar ke petak F6. Memposisikan menterinya dalam posisi kena pin kawan, bukan pilihan terbaik juga. Kalau Stockfish menyarankan menteri ini bergeser ke petak F8, ke petak G8 merupakan dua pilihan terbaik, atau kuda ini kembali ke petak B4 kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, Carlsen menteri F6 dan dimanfaatkan Domara Jukukes dengan pion C5. Itulah tadi kawan,
pion C5 hitam lebih dulu untuk menghentikan potensi dukungan bagi kuda ini kawan. Dan tantangan ditolak oleh Carlsen, memilih dengan langkah pion ambil kuda. Kalau tantangan ini diterima dengan pion D pukul pion C5, pion D akan pukul pion E5 untuk ganggu menteri kawan. Seumpama menteri bergerak ke petak terang ini, kuda bisa bergerak ke petak H4. Untuk mencoba memberikan tekanan bagi pion G6 nanti, terlebih dahulu benteng siap diangkat kawan untuk pressure 3 kali pada pion ini nanti dengan para perwira yang lain. Atau pada posisi ini tadi, seumpama pion C5 tidak dipukul menggunakan pion D, tapi memilih dengan langkah pion E pukul pion D4 terlebih dahulu, ya kuda punya kesempatan untuk ambil pion D6 kawan. Ancam benteng di sini, discover attack juga bagi menteri kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, memang cukup ribet dalam kontrol waktu yang mulai terdesak. Pada game kedua ini, Magnus Carlsen terlihat bermain lambat kawan. Ini bisa dilihat dari kontrol waktu yang ada, Carlsen sudah berada di 10 detikan dan Gukes masih punya 1 menit. Carlsen memilih untuk ambil kuda dengan pion G, diambil balik oleh benteng serang menteri G7, benteng ambil pion H5 skak. Di posisi ini Magnus Carlsen menyerah karena satu-satunya petak kawan, yaitu raja bisa bergerak ke petak G8, tapi benteng ini akan menghabisi menteri. Atau kalian langsung blokade dengan menteri, ya tetap kawan, menteri ini akan tetap tewas. Kekalahan pada game kedua ini kawan membuat Carlsen kurang nyaman. Terlihat dari gestur di akhir game ini, terlihat disitu sedikit kurang menyukai gaya permainannya pada game kedua ini. Itulah tadi, setelah pion diambil oleh benteng, Carlsen menyerah dan melanjutkan game yang ketiga. Tapi kita tidak akan mengulas game ketiga mereka kawan, kita langsung lompat ke game keempat mereka. Tetap dalam hitungan genap, Gukes pegang putih, mengawali dengan pion E4. Sicilian defense oleh Magnus Carlsen, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Sicilian defense, Netsmedinov atau Rosolimo attack. Di sini, kalau engine menyatakan pion E6 bisa kalian dahulukan pion D6, atau bahkan bermain dengan pion E5, atau di game-game terdahulu yang paling populer adalah pion G6 ini kawan, pion D6 pilihan nomor 2, pion E6 pilihan nomor 3. Magnus Carlsen memilih dengan pilihan nomor 2 pion E6 dan terjadi pertukaran. Kalau kalian tidak melakukan pertukaran langsung, kalian bisa melanjutkan rokade mengamankan raja, ataupun kuda C3, memang salah satu pilihan terkuat, gajah pukul kuda ini langsung kawan. Tapi Stockfish Engine menyatakan kalian tahan dulu, rokade atau bermain dengan langkah kuda C3 ini, atau bahkan pion B3 bisa kalian mainkan menurut engine. Domaraju Gukes langsung bertukar gajah pukul kuda C6 untuk merusak struktur pion agar kita mempunyai pion double di lajur C, dipukul balik menggunakan pion B. Domaraju Gukes melanjutkan pion D3. Kuda ke E7 lanjut Carlsen, kuda B berkembang ke D2, sekarang pion D5 menantang pertukaran agar pion C-nya nanti bisa bergeser ke pusat, ditahan oleh Domaraju Gukes memilih dengan pion H4. Memang di game-game terdahulu pada diagram seperti ini pilihan utama adalah pion H4 kawan, tapi kalau merujuk pada analisa Stockfish bisa bermain dengan langkah rokade terlebih dahulu. Kuda ke B3 juga bisa jadi pilihan, atau bahkan pion B3. Pion H4 lanjut Domaraju Gukes, pion F6 di sini pion H5 terus didorong, pion E5 gantian lanjut Carlsen untuk membuka diagonal terangnya kembali kawan. Selanjutnya menteri keluar ke peta E2 lanjut Domaraju Gukes, Carlsen melanjutkan gajah terang E6. Pion C4 menantang pertukaran, sekali lagi ditolak kawan, bermain dengan pion A5. Pion A4 menghentikan laju pion sisi kiri papan, benteng B8. Domaraju Gukes mendorong pionnya kawan dan menjadikan permainan tertutup di sayap menteri sekarang. Bisa saja terbuka nanti tergantung pemain, tapi untuk sementara tertutup. Carlsen melangkah kuda ke C8. Pion D4 ini juga bisa dimainkan sekalian kawan tertutup. Engine menyarankan begitu. Mungkin gajah ke A3, pressure pion yang di sini percuma juga. Oke, Carlsen memilih dengan langkah kuda C8 dan sekarang gajah A3 untuk pressure pion C4. Gajah berkembang ke peta D6 lanjut Carlsen, di sini benteng C1 persiapan membuka permainan untuk mendapatkan pion di lajur C ini.
Tidak diberikan kesempatan, Carlsen menutup permainan dengan pion D4. Benteng naik ke C2, kuda ke B6, lanjut Carlsen, dan di sini gajah ditarik mundur ke peta C1. Di sini raja mulai bergerak kawan, tidak lagi melakukan rokade karena sayap menteri ini sudah tertutup kawan. Coba lihat struktur pionnya dan pusat pun tertutup sehingga pemain nanti akan berusaha membuka di sisi raja. Jadi Carlsen mencoba menggeser rajanya langsung bergerak ke area yang tertutup di sayap menteri dan melakukan pergerakan terbuka di sisi raja. Nanti ke depan kuda ke F1, kuda ke A8, serangan pada pion kawan, benteng B2, kuda manuver lagi ke C7. Mungkin bergerak nanti ke sisi raja kawan, mengosongkan petak terlebih dahulu. Kuda G3 lanjut Domara Cukukes, sekarang pion G6 membuka permainan sisi raja kawan. Ditolak dengan langkah kuda ke H4 untuk menjaga petak G6 jika terjadi pertukaran di sini masih bisa di backup oleh kuda atau pion nanti kawan. Dan di sini Stockfish menyarankan kuda ke A6 menuju petak B4 nanti untuk pressure pion yang di sini dan menjadi jangkar di petak B4. Tapi Carlsen memilih gajah F7 mengosongkan ruang juga bagi kuda, perkuat petak G6 dan menteri G4 skak. Ada yang lebih kuat melakukan pertukaran pion terlebih dahulu, baku hantam semacam ini. Kalian bisa ambil pion ini balik dengan kuda membuat langkah pengorbanan sementara. Benteng sikat benteng H1 diambil balik oleh kuda. Jika diambil balik kuda ini dengan gajah kawan, lebih baik ya menteri bergerak ke petak G8 terlebih dahulu. Seumpama diambil, kalian nanti bisa mendapatkan gajah ini kembali dengan tempo skak. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Domara Cukukes memilih melakukan skak terlebih dahulu, blokade oleh kuda, dan di sini kuda manuver ke petak E2 untuk menjaga potensi pergerakan kuda nanti kawan atau persiapan pion F-nya didorong. Raja bergeser menghindari pin-pinan, sekarang pion F4 didahului oleh Carlsen pion F5. Pion E pukul pion F5 balasan terbaik dari Domara Cukukes. Pion G pukul pion H5 terlebih dahulu ancam menteri mundur dan kuda ambil pion F4. Terjadi jual beli kawan dan dilanjut dengan gajah ambil balik pion F4. Tidak melakukan jual beli lagi tapi benteng E8 terlebih dahulu, raja naik ke F2 dan di sini bagusnya benteng ini digeser ke petak G8 kawan. Juga menahan diri tidak melakukan pergerakan pertukaran, nanti masih bisa diambil balik oleh menteri. Tapi Magnus Carlsen membuat langkah pengorbanan pertukaran kawan. Mengorbankan bentengnya di E3 juga mengorbankan pion dan langsung diterima oleh Domara Cukukes. Diambil balik oleh pion D, diambil balik oleh menteri. Sekarang Cukukes unggul kualitas perwira dan juga unggul satu pion kawan. Permainan berlanjut, menteri F6. Posisi kuda masih cukup nyaman kawan, walaupun ada tekanan di sini masih ada benteng. Masih cukup nyaman dengan posisi kuda menjaga pion F5, benteng E2, dan di sini bagusnya benteng bergeser ke E8, nanti menteri mungkin bergeser ke petak D2 kawan. Tapi memilih ambil pion B3, langkah yang logis juga dari Carlsen, menteri E4. Cukup bagus untuk menjaga kudanya agar benteng ini juga siap bergerak ke tempat yang lain, juga menghindari pin-pinan. Di sini menteri G5, benteng H3. Menteri G4 menantang pertukaran, ditolak, kuda F3, Carlsen melanjutkan pertukaran, diambil balik menggunakan pion, agar pion ini segera bisa didorong dengan tempo, ancam gajah dan seterusnya kawan. Tapi Stockfish tidak menyukai itu, menyukai ambil balik menggunakan benteng. Diambil balik menggunakan pion, dan di sini gajah ambil pion J4. Benteng bagusnya ditarik mundur menghindari ancaman gajah ke petak E1, tapi memilih ke petak D2. Ini memberikan kesempatan tempo bagi Carlsen mengeluarkan gajah ke F4. Benteng ke C2, serang gajah dan di sini gajah D2. Lebih baik melakukan skak dengan tempo untuk mengusir raja terlebih dahulu kawan. Raja ke G3, barulah gajah D3, serang benteng. Carlsen memilih ancam benteng terlebih dahulu, gajah D3. Dan di sini benteng ambil pion C5. Langkah yang logis tapi melewatkan langkah kemenangan. Sekarang berbalik kawan, posisi hitam dalam posisi kemenangan. Langkah yang bagus adalah dengan langkah kuda D2 kawan. Untuk ancam benteng di sini memberikan pressure juga di lajur atau baris ketiga ini kawan. Terserah kalian sikat kuda ini, maka ya masih bisa diambil balik oleh benteng. Coba lihat, tekanan akan berat dan nanti akan menang kualitas perwira.
Mau diotak-atik seperti apapun kawan, dengan kuda D2 ini nanti ujung-ujungnya menang kualitas perwira. Tinggal benteng versus gajah saja, putih bisa menang. Silakan kalian lanjutkan sendiri otak-atik seperti apa kawan, apakah gajah pukul benteng terlebih dahulu atau benteng ini digeser, terserah. Kalian silakan otak-atik, ujung-ujungnya nanti putih akan tetap unggul dengan kekuatan benteng versus gajah. Kembali lagi ke langkah aslinya, Domara Cukukes melewatkan langkah kesempatan itu, bermain ambil pion C5 dan benteng B2 skak. Memaksa raja mundur kawan, ataupun kalian mengorbankan kuda di sini untuk memberikan pergerakan raja untuk naik agar terhindar dari ancaman skakmat. Tapi memilih raja mundur dan sekarang ancaman skakmat 3 langkah sudah tak terhentikan lagi. Seperti biasa, puzzle ini cukup simpel, tak perlu kalian lama mempause video ini dan temukan langkah terbaik kombinasi 3 langkah skakmat itu kawan. Silakan pause sekitar 2-3 detik lah, karena ini adalah permainan blitz. Carlsen mempunyai waktu 7 detik untuk mencari langkah itu. Ya, saya yakin kalian menemukan langkah benteng B1 skak. Dan jika ditutup oleh benteng, ya simple diambil lagi. Kalau raja langsung bergerak ke peta F1, satu langkah berikutnya skakmat. Tapi sayangnya, kalian lebih hebat daripada Magnus Carlsen kawan. Carlsen tidak menemukan langkah benteng B1 kawan. Dia menyerang dengan benteng E2, melewatkan langkah skakmat 3 langkah itu. Raja ke D1, benteng A2, dan di sini raja bergeser ke E1, dan di sini Carlsen melangkah gajah E3, melewatkan langkah skak di baris pertama lagi kawan. Ancamannya sama, skakmat 3 langkah seperti benteng ya, kalau blokade disikat. Raja naik, benteng ke F1 skakmat, atau raja langsung ke F2, benteng F1 skakmat. Melewatkan 3 langkah skakmat lagi kawan, berturut-turut. Gajah E3, kuda D2, benteng A1 skak. Di sini jamnya Cukukes jatuh kawan, tapi 2 langkah berikutnya skakmat juga. Mau diblokade kuda terlebih dahulu, benteng terlebih dahulu, sama saja skakmat di langkah berikutnya kawan. Raja sudah tidak bisa naik ke sini lagi, sudah ada gajah yang mengawalnya. Magnus Carlsen godek-godek kawan setelah mengakhiri game keempat ini. Mungkin dia tadi sadar bahwa ada 3 langkah skakmat yang 2 kali terlewatkan olehnya. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian di siang ini kawan, atau di pagi ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Nanti sore saya akan berikan game dari Magnus Carlsen ini karena banyak sekali game yang bagus untuk kita ulas. Partainya Carlsen versus Domara Cukukes ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.